Hayabusa ketika terjebak di arah tembok. Ini tidak akan bisa kemana-mana. Wah, ini damage apalagi kalau mereka ada di side seperti ini untuk cowoknya ya. Hah? Aduh, kalau untuk cowoknya berada di sideline ini kan sangat menyakitkan sekali, Pak ya. Betul sekali. Damage-nya ampun-ampunan. Ini dia game kedua kita, RRQ Horsi versus Genpik Arrowwolf. Jadi buat kalian bisa langsung nongol dengan prediksi masing-masing. Beradalah di kolom komen kita, berikan komen-komen terbaik kalian, komen-komen positif. Tolong penuhi kolom komentar dengan hashtag Rising Wolf dan juga hashtag Viva RRQ. Biar komen-komen negatif hilang, ketutup sama komen positif karena aku yakin yang positif akan mengalahkan yang negatif. Benar sekali, Pak ya. Komentarnya ini ya maksudnya. Oke. Oke. Sekarang dengan one-one-nya, masih dengan one-one-nya. Tapi di bagian tengah, Clay masih beradu aja dengan Finn. Akankah Finn melemparkan lagi payungnya ke bagian depan? Yap, terkena ke arah perut dari Clay-nya. Tapi Clay pun harus mundur. Yes, Fredo tidak bisa seagresif dari game sebelumnya. Karena dia juga masih level 1 dengan menggunakan Akai-nya. Tidak seperti Pakuito yang level 1 bisa mengharas musuhnya. Even dia memakai emblem tank. Genpik Arrowwolf. Soul Bloom. Sakit, Pak ya. Sakit, Pak. Dia nggak butuh item yang terlalu banyak. Dari scaling damage juga tidak terlalu tinggi. Psycho juga bisa bikin boots yang dia butuhkan mungkin dari Magic Shoes. Or even itu kayak misalkan dia mau Aircan boots untuk penetration ngebantuin si Finn-nya juga oke. Arrowwolf Racing Wolf ya? Racing Wolf. Racing Wolf. Enggak, stikernya. Arrowwolf. Racing Wolf. Gitu ya? Iya. Oh, oke. Au. Itu melonglong, Pak. Lanjutin, Pak. Nah, ini. Saya mau ngambil follow up-nya gimana sih juga bingung. Pas saya Bapak nggak ada ngomong apa-apa. Au. melonglong. Enggak, gue lagi fokus liatin map. Iya, Lagi liat sama. ini gue. Gue kasihkan nonton. Iya. Enggak loh, masalahnya Pulung tuh kayak gak ada kodenya gitu. Tiba-tiba au. Ya apa au. Lanjutin, Pak. Mau gimana? Sampai ngomong. Albert bener-bener di pressure sih kali ini. Oke. Kalau misalkan melihat dari gold lane-nya, bener-bener sampai bahkan dipukul mundur. Ini bakal jadi kerugian banget untuk Albert. Dia dipaksa Rico, dia kehilangan satu wave minion dan Clay mungkin Clay. syarat di sana, tapi masih bisa untuk level 4 di waktu yang tepat dan bahkan tidak berhasil di shutdown untuk first blood-nya menuju ke arah Turtle. Ini dia Turtle yang pertama, ada Skylar juga, ada seorang Watt-nya masih belum bisa untuk mendapatkan satu Dwarf Dragon ya. R7 yang mencoba untuk menjadi naga di sana, mencoba untuk maju dari pasif ya, masih belum ada ultimate dikeluarkan. Tapi lihat Turtle siapa retribution dan ternyata retribution didapatkan oleh seorang Hayabusanya, Skylar-nya yang berhasil dapetin satu Turtle dan mungkin satu kill. Oh my god, first blood justru oleh seorang Psycho. Wow, dibalaskan langsung dengan Way of Dragon. Terkena langsung ke arah perut dari Hayabusa. Hilang sudah. Yes, ini dia. Benar-benar dari kedua tim bermain dengan sangat amat berhati-hati dan juga cukup agresif dari keduanya. Bahkan dari Fredo yang sebentar lagi mendapatkan level keempat yang menunggu momen yang tepat. Ada Finn yang mengetahui posisinya. Langsung yang overturn. Fredo nggak dikeluarkan ultimate-nya dan bahkan dipukul mundur lagi. Cabut, tapi lihat ada Striking Eagle ya. Ada Psycho-nya mencoba mengajar orang Fredo-nya. Masih bisa cabut. Flame shot-nya. Dan langsung ada Cry Baby Cry dari si bocah togik Fredo. Dikocek, dia tadi jalan mendadak berhenti belok ke kiri sebentar, flame shotnya lewat doang di sebelah kanan. Sense game yang mereka miliki juga udah tinggi banget. Ini belum ada lagi Wave Dragon bisa dikeluarkan. Sementara untuk Bottle masih melakukan farmingan. Ada purple buff yang bisa diamankan tanpa ada gangguan. Tapi di bagian tengah Hayabusa, Kagura dan juga Psycho jalan bersamaan. Psycho ke atas sekarang. Yes, menuju ke atas di rasminya. Untung saja ada crossbow tanknya. Psycho dengan menggunakan eagle-nya dan bahkan langsung didapatkan begitu saja. Circling Eagle di waktu yang sangat amat tepat. Arrowwolf, oke. Sudah ada satu naga tapi ada Clay. Ada Clay yang masih menunggu. Sabar, belum turun menjadi manusia biasa kembali. Dan masih belum untuk di ultimate, masih santai saja. Ada what? Mode Dragon kah? Nggak ada ternyata. Oh, ini dia pancingan dari seorang Awat Supriyadi dan langsung high five. Tos Marco Tos dari seorang Clay yang berhasil mendapatkan kombonya dengan seorang Awat Supriyadi. Langsung keluar stiker tosnya. Mantap cuy, kalau langsung gitu kali berdua. Aduh, ini satu weapon yang pun hadir lagi. Ya, ini Turtle Ken, Bay Mandiri udah nongol juga di bagian atas. Hayabusanya langsung aja mencolek-colek ke arah Turtle. Skylar sendirian aja dijagain oleh dua garis yang berbeda. Ada Matilda dan juga Kagura. Benar-benar space created banget. Turtle has been slain, diamankan lagi oleh seorang Skylar-nya. Turtle keduanya
Menuju ke arah atas ada Rinasmi. Sang petarung berkumpul di arah atas Chow X Pakuito. Tapi battle di arah bottom lane-nya. Sudah mulai ada informasi diteriakkan oleh R7 tadi di atas panggung. Dan bahkan kita lihat di sini dari battle ya sedikit lagi level 8. Belum ada Mountain Shocker yang dikeluarkan oleh seorang battle. Sudah mulai ada informasi di arah mid-nya. Skylar yang fokus banget, gak peduli. Yang penting dia dapetin satu turret pertamanya. Dan bahkan yang overture tidak berhasil mendapatkan seorang Fredo. Dan gak bisa di-defend Pak Pulung. Iya, ini sayang banget. Mereka kehilangan satu auto turret, tapi itu ada di mid lane. Dan fungsi dari yang ada di mid lane seperti apa untuk Profesor KB? Ya kalau misalkan di mid kali ini jangan sampai nanti RRQ Host yang udah nge-lead dari segi goldnya mulai kehilangan dari momentumnya. Karena menurut aku mid turret dari RRQ Host ini cukup mahal. Iya. Mereka cuma punya Albert untuk late game-nya. Wah. Ini untuk orange buff-nya juga udah berhasil diambil lagi. Tadi ada sebuah sedotan darah yang dilakukan Fredo Kitty. Akai yang lemparin blender ke depan. Untung gak pakai panci sekalian. Baru blendernya doang. Tapi botol masih melakukan farmingan. Oke, shadow kanan. kill. Cabut ke arah belakang, tapi lihat sini dari Crossbow of Tank-nya. Clay-nya yang kali ini diamankan. Dan nice teriakan di sana. Langsung dapatkan 1 poin kill dan bahkan 2 orang. Sang Raja sudah mulai melek pelan-pelan. Dapetin 2 orang. 4-2 sekarang lihat Skylar-nya. Ini berbahaya battle. Tapi tidak ada ultimate untungnya. Dari sang Skylar-nya masih bisa untuk cabut dari YSS. Tapi what? Di arah atas. Yang nggak berhasil untuk di-stun. Dan masih bisa flicker. Masih selamat. Di bagian tengah juga Rinasmi dengan Pakuitonya kembali hadir bersama 2 rekannya. Mereka berhasil untuk mempertahankan area midnya untuk sementara. Tapi di bagian atas udah ada tekanan lagi yang diberikan. Tapi Psycho melihat keberadaan dari Fredo Kitty mulai dideketin. Sakit banget sebelumnya udah mulai berasa Pak ya. Yes. Turtle yang ketiga sudah mulai muncul. Ada Mountain Shocker, yang overturn-nya cukup menyakitkan. Masih ada Psycho bersama seorang Finn, masih sama-sama di kandang dulu saja. Tapi lihat, menjepit 2 orang dengan combo knockout strike-nya dari sang petarung. Dan bahkan turtle ketiganya diamankan begitu saja oleh seorang battle. Dan harus kehilangan Skylar ya lagi-lagi di sini. Fredo memegang peranan penting dari Hurricane Dance-nya. What a play dari Fredo, dia langsung Hurricane Dance loncat begitu saja. Dan kalau melihat tim fight tadi, turtle-nya juga diamankan oleh Genflix Arrowwolf. Snowball-nya malah dibatalkan kali ini dari teman-teman Genflix Arrowwolf. Wow. Tapi ini masih sama-sama imbang juga dari kedua tim, dari network yang mereka miliki juga bahkan. Watt-nya di sana, Dwarf Dragon-nya langsung ditendang begitu saja. Dwarf Dragon yang mendapatkan point. Tapi lihat, masih ada Nades of Flower dan bahkan dihindari dari Albert. Looking for triple kill, dikejar, mau kepada dan didapatkan oleh Boy Alien. 3 kill dalam 1 momen saja. Wah, sempat di Hurricane dan sempat terjepit, tapi ternyata di Luther Flower yang keluar tepat waktu. Looking for Ini Maniac. dia. Wow, Unstoppable. menghilang sudah. Unstoppable berhasil didapatkan oleh Albert. Wow. Teriakan anak-anak RRQ Hoshi di atas panggung benar-benar membuat mereka semakin semangat lagi, ingin membawa game ini ke game yang ketiga. Tidak mau pulang cepat, ingin masih betah di atas panggung dan ingin mendapatkan poin 2-1-nya. Iya, benar sekali. Skylar, R7 jalan berbarengan. Wah, ini dia. Bagaimana Profesor untuk itemnya? Ya bahkan udah ada Demon Hunter Sword dan menuju ke arah Windtalker dari Albert yang tidak tertumbangkan sama sekali. 5 poin kill, 1 kali assist. Dengan perbedaan 2K Gold Network kali ini, Wind of Nature mungkin bisa menjadi jawaban. Tapi untuk sekarang battle baru mengamankan 1 buah Blade of Despair. Ada 2 cara mungkin untuk menghentikan Albert, antara Hurricane Dance atau mungkin dari Way of Dragon yang dimiliki sama Awat, karena Awatnya juga udah punya Heptasis. Namun balik lagi untuk mendapatkan Albert dengan attack speed yang cukup luar biasa karena dia mengamankan Swift Boots, ini bakal jadi PR bagi Genflix Arrowwolf. Yes. Windtalker-nya udah jadi malah. Windtalker-nya sudah Wah, makin jadi. kencang speednya. Movement Mereka harus speednya nge-trigger dulu nih Benar. Dose of Flower-nya, Pak. Harus di-trigger dulu. Oke. Turtle keempat. Turtle yang keempat. Skylar tidak mau rugi karena turtle ketiganya diamankan oleh Yushun Shin. Tapi Oh, dia dapat lane. What? Masih mencoba untuk dibersihkan oleh R7 yang terpaksa menggunakan ultimate ya, tapi ada Psycho di sana yang menggunakan Circle Eagle ya. Battle! Oh my god, dia harus ditumbangkan bahkan. What? Memaksakan untuk mengeluarkan Wave Dragon-nya. Dikejar, Shunpo dilambatin. One more hit, mau kemana sayang? Nggak bisa kemana-mana dan langsung diamankan oleh seorang Yuzong. Wah, dipaksakan oleh Awat tadi ya. Kalau sampai tadi Way of Dragon nggak dilanjutkan, mungkin masih ada kesempatan untuk Wattnya bisa kabur. Tapi Benar. ternyata pilihannya, Yes. dia ingin melanjutkan, Pak. Dia ingin lanjutkan dan nggak nyangka banyak banget backup dari anak-anak raja di sana ya.
Iya, rame banget loh tadi langsung keluar semuanya tuh dari dalam istana. Wow, oke. Belum jalan tampaknya di sini dari pemain-pemain RRQ hanya membersihkan manage lagi lane-nya menuju ke arah atas. Oke, ada informasi dari sang kapten tampaknya kedengeran. Kedengeran Mulai tuh. kencang ya di Iya. sini ya. Wah, Sabar ya, bentar begitu ya. ya infonya ya. Iya, infonya Ada yang ada begitu. flicker ya. Ada Itu ya. ya, Itu makanya tadi tuh. masih 1 menit lagi ya. Belajar lu pada berdua Kalau jadi in-game leader tuh begitu tuh. Oh, gimana eh. gimana? Ya Ngomong gitu. lagi? Hah? Hah? Ngomong lagi? Kayak kornet gitu kan. Jadi kayak Ah, makro kornet tuh jalan banget kalau main. Wah, Informasi gitu, flicker berapa menit lagi apa semua. buff kecurian diem. Mentalnya kena. Mentalnya kena. Oke, dari segi item Brute Force sudah diamankan juga sama Psycho dan bahkan dia menuju ke arah Oracle. Absurd damage makin lebih tinggi lagi dan Endless Battle juga sudah diamankan oleh Skylar. Tapi Endless Battle ternyata akan menjadi pilihan dari Battle. Dia masih butuh damage lagi. Padahal menurutku pribadi jujur ini dia sangat membutuhkan Wind of Nature. Wind of Nature, benar. Ini masih terhambat sih gara-gara Ya, dari tim fight-nya juga Genflix. Kayak snowballnya juga kebanting banget. bener banget dan agak itu untung aja ada Yuzong sih tadi RRQ. Kalau meleng dikit aja, turret bawah hilang tuh. Perempat Karena coy. tadi dual ya. Ada Watt dan Long, juga gua ada tahu Battle. Long, gua tahu match ini seru. Gua juga tadi nyaris tuh jadi penonton. Kerja weh. Tahu rasanya diem aja dia di pojok. oke. Oke, Lord. Sudah Yang ya? batu ya. Benar sekali. Penggaris. Masih berwarna ungu, Pak Pulung yang terhormat. Iya, Rinasmi ambil posisi Lunox di bagian tengah Yuzong kayaknya. Knockout strike. Yoi. Where's the jab? Wes, Strike. mulai ribut Fredo, bagian atas sana Fredo. sepertinya. Nah, ini dia Shadow Kill udah langsung dikeluarkan Wah, begitu aja. Arseven masih bisa bertahan sedikit lagi SP tersisa dan dia pun tidak bisa bertahan. Bahkan Watt di bagian belakang masih bisa kabur. Clay-nya bisa ultinya mempertahankan. Sedikit lagi Brianna Voda dipanah dari bagian belakang. Clay pun tidak keluar. Rinasmi hadir tapi langsung belok kanan. Tidak ada ulti ternyata, tidak ada shadow kill dan bahkan Lordnya sudah di-enhance. Tapi Clay-nya yang harus ditumbangkan dan R7-nya juga 1-1. Ini benar-benar harus sangat berhati-hati dari ke-10 player yang ada di atas panggung. Tidak boleh terlalu komit, harus benar-benar tahu informasi dari setiap player yang ada. Lordnya sudah setengah darah, sudah ada informasi yang diberikan oleh seorang Fredo di sana. Lordnya sudah mulai sekarat, tapi retributionnya masih cukup jauh. Batal apakah bisa? Seperti Traceless-nya dan bahkan Lordnya diamankan oleh Finn. Sang Kagura supportnya justru yang berhasil mengamankan Lordnya terhormat di atas menit 12. Gimana caranya nyolong Lord pakai Kagura tuh, Be? Enggak, permasalahannya tadi juga Skylar cukup mengambil resiko ketika dia belum ada retribution tapi sudah melakukan Lord. Namun untungnya Mountain Shocker tidak berhasil untuk mencuri 1 buah Lord kali ini di menit yang ke-12. Iya. Oh, Dan oke. sekarang Lordnya pun udah mulai hadir di bagian tengah. Kenceng banget, lihat kayak langkah kakinya. Udah langsung ditumbukkan perutnya. 4 orang bahkan 5 orang berkumpul di bagian tengah. Udah ada World Black Dragon masuk ke bagian tengah juga. Siap-siap landing, mengusir mundur pemain dari Genflix. Aero Wall. Yes, menuju ke arah tengahnya, tapi lihat langsung dibersihkan oleh sang serigala. Tidak mau untuk menginisiate duluan dari Fredo-nya, walaupun dia punya ultimate, ada Hurricane Dance, tapi mereka lebih memilih untuk bersihkan dulu minion ya, bersihkan dulu Lord-nya, dan mencoba untuk men-set up team fight-nya biar lebih rapi lagi. Sementara di tengah juga, waduh sakit banget itu ya. Fredo Kitty pun harus pulang melemparkan blendernya. Masih sempat tas-tas, nggak apa-apa 2 kali doang. Tapi yang penting tas-tas dulu bos gitu. Yes, masih bisa diamankan dan bahkan lihat, Rinasmi. Damage-nya cukup menyakitkan, dipukul langsung ke arah perut Hayabusa. Sang ninja yang bisa mules dipukul sama Pakuito. Gitu. Itu Hayabusa bukan muntahin apa, bukan muntahin makanan Pak, muntahin shuriken kayaknya. Melentang. Lambungnya geser ditumbuk. Oke. Naik asam lambung. Tapi ini gokil ya Profesor. Menit 12 ke atas loh, tapi masih bisa ditahan loh Lordnya. Walaupun udah warna kuning ya. Iya, tadi juga sempat kita melihat Battle nahan dengan dia memanfaatkan pasifnya. Dia berani banget di depan sana. Padahal sebenarnya kalau secara berani atau nggak berani, RRQ sih kalau misalkan mau nabrak, dia punya Psycho, Circling Eagle. Dia juga punya R7 dengan Black Dragon Formnya. Dia bisa ketabrak, tapi dia benar-benar percaya sama Fredo-nya yang bakal nyelamatin dia dengan Hurricane Dance.
Benar banget. Walaupun dua-duanya immune. Yes, ini dia item-item sudah diamankan, Profesor. Ya, Oracle sudah diamankan. Entah mungkin Psycho akan menuju ke arah mana. Nicholas Offense atau bahkan jangan-jangan Ice Queen Moon. Karena ini kalau misalkan dari Vinnya sendiri aku bisa bilang dia bakal menuju ke arah NOD nggak ada nih? Nggak ada NOD sama sekali. kayak no NOD no problem gitu dari kedua belah tim. Bahkan dari segi si Halberd juga enggak. Dan melihat dari Albert dia bakal bisa bikin Immortal, dia bisa bikin Athena Shield, apapun yang dia butuhkan, situasional banget kali ini. Iya, Clay-nya mau bikin ke arah Winter sepertinya, tapi dari apa ya, dari Sunsin pun belum juga mengarah ke arah apa ya, WON gitu loh. Masih terlalu jauh kayak Queen Swing terlebih dahulu, yang lebih pasti. Dan kalau misalkan dari awatnya sendiri, Immortal mungkin bakal jadi jawaban. Atau jangan-jangan Brute Force dia masih butuh untuk Movement Smith. Dia split push dari tadi soalnya. Bisa di bawah. Benar banget yang dilakukan Chow, dan mungkin akan terjadi ganking kah? Ada 2 orang di bawah. Ada Sang Naga dan ada One. Iya. Chow-nya belum keluar di rumputan di bawah. Bunda. Ada pada doang itu. Gak ada Bunda. Benar-benar mengumpat seperti bermain petak umpet zaman TK. Yoi. Masih sabar menunggu. Yoi. Kita nggak boleh keras-keras takut kedengeran. Oh, ketahuan. Ada Junpo yang keluar. Dan bahkan Albert sudah mulai muncul dan masih ada flicker di arah belakang. Dan masih bisa cabut, tapi lihat dari sini Fredonya terlalu offside. Ada R7 yang berubah menjadi Dragon from Hell. Dan langsung diamankan oleh seorang Kaguranya. Skylar langsung mencari depan. Psycho juga langsung maju. Tapi sampai Purify. Langsung di pop up. Ada Courage Smash juga dan mundur ke arah belakang. Di setup lagi sama-sama berhati-hati. Seperti KB yang menjaga hati banyak wanita. Wow. Satu aja kagak ada. Nih lagi ngadi-ngadi. Ngeles mulu ya baik. Rinasmi sekarang udah masuk lagi bagian atas, siap untuk menumbuk ke arah Matilda, tapi Matilda masih bisa kabur. Botol pun harus mundur juga mengambil ke arah monster jungle-nya. Tapi terlihat mau pergi ke arah yang berbeda karena ada orang lain di arah rerumputan. Ininya Overtime membuat darah dari battle ya tersisa. Tapi tidak pakai di sana one-one-nya. Oh my lord, one-one-nya tercuri. Winter Truncheon mana? Freestyle Truncheon-nya tidak berhasil di sana, dan bakal bisa saja. R7 Dragon from Hell mengincar ke arah battle ya, bukan teh botol di sana, dan bahkan di sana dari battle sekarang masih ada pasif tapi masih bisa hidup dan bahkan masih bisa traceless ke arah belakang. Oh my god, tersisa 3 orang dari Genflix Era Wolf Lord yang terbuka bebas, dan mereka lebih memilih untuk mendapatkan orange buff dan nge-push ke arah atas. Oke, 3 orang ini melemparkan skuternya ke bagian depan. Skylar langsung, untungnya masih bisa pergi. Gila damage-nya. Kilas habis aja. Fredo Kitty pun gak kuat menahan fight yang dikeluarkan. Psycho maju ke bagian depan, tapi ternyata Ari Kenders yang gak berani mendapatkan Shadow Kill. Udah ada Shadow Kill-nya. Battle sempat mundur ke bagian belakang. Udah ada Mountain Joker juga. Ada satu Jet Gundo pun dikeluarkan untuk bisa masuk ke dalam best turret. Lord langsung teriak dari sang kapten, tidak mau memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. RR Kyoshi, walaupun di keadaan yang memungkinkan mereka untuk menang, tapi mereka tetap menahan egonya, tetap sabar, mengatur ulang kembali tim fight yang akan mereka lakukan, tidak mau terburu-buru untuk menyelesaikan pertandingannya. Mereka ingin kemenangan yang pasti, mereka tidak mau blunder, mereka tidak mau melakukan kesalahan demi kesalahan yang membuat timnya kalah kembali. Malah ini menjadi sebuah titik poin yang bagus banget. Araki Hoshi dapetin 1 buah inhibitor turret, yang mana ini akan mendorong banget dari super minion di arah top lane. Sehingga mau tidak mau Genflix Aerowolf harus membersihkan wave-nya terlebih dahulu, ketimbang mereka join the fight di area Lord. 30.000 HP dari Lord yang tersisa. Yes, this is what they need. Bahkan Clay-nya juga langsung ditumbangkan. 45 detik untuk Clay kembali hidup, tapi lihat. Meanwhile, at bottom lane dari Chow-nya mencoba untuk split push. Fredonya santuy aja nongkrong di depan, melihat darah Skylar yang udah sekarat. Ada Finn juga mencoba untuk stun. Ada Psycho terreset kembali, dan bahkan lihat Chow-nya yang melakukan split push di arah bottom lane, mendapatkan 1 inhibitor turret, dan diam-diam dia juga menghajar seorang R7. Belum ada naga, belum berubah, dan bahkan Watt-nya diam-diam juga berhasil mengganggu pergerakan dari R7 yang baru saja dia 3 bulan. What? Dan dia pun masih bisa selamat sejauh ini. Masih pede untuk melakukan pertempuran. Ini dia, lu anak jalan mangga berantem sini sama anak gua jalan papaya. Sini kalau tapi bagian atas sana. Sedikit lagi SP dari Lordnya. Siapa yang akan mendapatkannya? Rinasmi siap memberikan tumbukannya. Battle tertinggal di bagian belakang. Win of Nature udah dikeroyok oleh 3 orang. Hilang sudah battle-nya. Dan bahkan ada crossbow tank juga karena Rinasmi knock strike. Rinasmi juga harus hilang. Oh, sang serigala
yang terlalu bernafsu dan bahkan kehilangan satu persatu serigalanya. Tersisa Watawat Supriyadi bersama seorang Psycho dan Lordnya sangat terbuka, gratis banget untuk Anarchy Hoshi. Wah, bagaimana Profesor KB? Pick off satu demi satu yang dilakukan oleh Anarchy Hoshi benar-benar sangat on point. Genflix Arrow tidak boleh terlalu terburu-buru seperti itu karena mereka ini di late game. Satu kali tumbang bisa sekitar 45 detik lebih bahkan, dan kali ini menuju ke base-nya. Ini Inhibitor Turret sudah mulai ditumbangkan. Awat sendirian tentu tidak akan bisa melawan 9 minion dari 3 arah yang berbeda. Yes, masih ada Hurricane Dance. Tapi di mana waktu yang tepat yang akan dikeluarkan oleh seorang Fredonya? Di mana waktu yang benar-benar tepat dan dibutuhkan oleh anak Genflix untuk mempertahankan turretnya, base turret terakhirnya karena 2, sudah 1, dibotakin lagi. claim. Ini dia Genflix Arrow. Apakah mereka bisa mirip banget sama game satunya Arkeosi? Apakah mereka bisa untuk mempertahankan atau justru malah mereka akan kalah dari Lord yang akan push datang dan langsung turun ke lane off dan 40. Iyo, mulai aja masuk Cycling Eagle-nya nabrak kali ini lebih udah ada perdana kode langsung dikeluarkan aja, lompat ke bagian depan belum mengeluarkan Riken, sakit banget. Mega Kill berarti tidak bakal nge-slotan pun kali ini langsung aja menumbulkan. Rinasmi harus pulang, udah ada Black Game Dragon untuk Bomb, Arargen. lompat juga dan Yes. Lordnya pun udah berhasil menabrak masuk 1-1. Game 3 Israel, semua kru semua pada senang bergembira karena game 3 terjadi di sini. Langsung tepuk tangan dan sorak-sorai dari teman-teman yang berada. Semakin di malam, semakin seru ya. Yes, betul sekali Bung Benar. Hornet. Dan jangan lupa